Gus Dur itu pernah ngaji di Denanyar, Kiai Bisri Sansuri, ahli fikih. Pernah belajar ke Tambak Beras, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Abdul Fattah. Itu ahli usul fikih dan ahli tasawuf. Pernah ke Kiai Ali Maksum. Wah, kiai yang egaliter bahasa Jakartanya. Wah. Pernah ke Sarang, tempatnya Mbah Imam. Mbah Imam Sarang dan Mbah Zubair Sarang. Pernah merguru ke Kiai Khudori Tegalrejo. Jadi Gus Dur itu mencerap ilmu dari banyak kiai. Mulai dari Kiai Nahwu Sorob sampai Kiai Tasawuf. Jadi kalau Anda itu ngajine mau Nahwu Sorob, orang mudeng karo Gus Dur. Ngajinya pekeh tok, orang mudeng sama Gus Dur. Jadi karena Gus Dur itu ngaji mulai Nahwu Sorob, fikih, usul fikih, falsafat sampai tasawuf. Sampai puncak. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Kures, banyak yang tidak paham sama Gus Dur. Dan sekarang ini ada orang, Pak Nuh, ngaji baru babul ghadab sudah berhenti. Ngaji baru bab ghadab berhenti karena sudah terlanjur populer sebagai kiai dan ustad. Akhirnya di mana-mana ya marah terus. Dia nggak tahu setelah babul ghadab itu ada bab tawaduk segala macam, nggak tahu dia itu. Makanya sampai jangan terkenal dulu lah. Ngaji dulu, nanti baru terkenal. Ciri-cirinya orang yang ngajinya belum tutup sudah terkenal. Itu kalau ditanya soal apa saja, jawab. Itu ciri-cirinya. Ditanya soal apa saja. Soal agama jawab, soal politik jawab, udah jawab terus. Apa saja jawab. Itu tanda-tanda goblok. Kalau Gus Dur tidak kagetan sama sekali, nggak kagetan sama. Ada apa-apa nggak kaget. Nggak ada yang membuat Gus Dur kaget, nggak ada. Kalau sampai ingin Gus Dur dari berbagai persepsi, dari segala macam sudut pandang itu sudah banyak ditulis orang. Baru saja ini Kiai Husain menulis Gus Dur, bukunya judulnya Zahid. Jadi dipandang Gus Dur dari segi kezuhudan. Orang Indonesia kok membahas zuhud? Itu kan bertolak belakang. Itu buku insya Allah enggak payu. Di Indonesia kok bahas zuhud? Di Indonesia kok bahas zuhud? Indonesia ini sedang senang-senangnya dunia. Sudah punya dunia banyak itu loh, masih ngerampok duit rakyat. Loh kok didoli zuhud? Wa ma adraka ma zuhud. Jadi saya di sini tidak akan menggarisbawahi apa yang ditulis Kiai Husain itu. Soalnya sampean nanti yang nggak kuat. Carilah yang sampean kuat saja dari Gus Dur itu. Jadi ada tulisan tentang Gus Dur sebagai negarawan, ada Gus Dur sebagai manusia, Gus Dur sebagai orang
tokoh pluralisme agama. Toh Gus Dur tentang macam-macam lah itu. Itu sampean cari aja yang kira-kira sampean bisa niru mana. Jangan yang zuhud ini. Saya akan menyederhanakan saja. Rodok ngedono sithik gitu loh. Jangan zuhud keduren. Wong Gus Dur itu gimana sampean bayangkan ini. Mulai jadi gelandangan. Dulu Gus Dur itu gelandangan di sini. Saya tahu karena saya juga gelandangan. Kalau saya ke Jakarta mesti ke tempat beliau. Itu masih ngontrak ini. Wah, enggak karu-karuan. Asal ke sini pindah lagi, asal ke sini pindah lagi. Wah, kok kayak kucing dong. Sejak jadi gelandangan di Mesir, Kairo, sampai di Jakarta, sampai beliau jadi pengurus NU, sampai jadi presiden. Gus Dur itu saya tak konfirmasi sama anak-anaknya. Setahu saya Gus Dur nggak punya dompet ya. Betul. Nah, nggak punya dompet. Saya walaupun sudah dipanggil Al-Mukarram, saya masih punya dompet 2. Satu untuk rupiah, satu untuk dolar. Loh, itu sediaan kalau ketemu orang Jakarta yang duit dolar-dolar tok itu kan ya. Enggak punya dompet. Di RSCM di rumah sakit itu kepengen bakso, utang duit Elisa diri saya. Ya Allah, nangis aku. Gus Dur itu tidak hanya memberi orang, ngutangi. Kata Habib Syekh itu, ngutangi lebih banyak pahalanya daripada memberi. Kenapa? Karena orang yang memberi, yang diberi belum tentu butuh, membutuhkan. Tapi kalau yang sampai ke waktu utang, itu sudah butuh sekali. Lah Gus Dur di atas itu. Gus Dur kan sering diapusi orang, ditipu orang itu. Yang nipu ini mengira Gus Dur tidak tahu. Padahal Gus Dur tahu. Saya bilang, Gus, wong itu karuan nipu sampean kok sampean kasih terus saja. Loh, sampean enggak eling. Itu ngutangi saja. Itu ganjarannya lebih banyak daripada memberi. Apalagi kok sudah sampai ngapusi. Jadi orang yang sudah ngapusi itu sudah banget butuhnya. Dalam bahasa Arabnya fakir. Orang yang banget butuhnya namanya fakir. Yang kaya sekali namanya ghani. Karena itu Allah Al-Ghaniyul Hamid. Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa, kaya. Yang membutuhkan adalah nahnu fuqara. Kita yang membutuhkan. Lah kita ini membutuhkannya itu macam-macam. Ada yang sampai utang, ada yang sampai nipu. Kalau sudah sampai nipu, itu sudah fakirnya sudah kenemenan itu. Dan ternyata di Indonesia ini banyak sekali yang fakir seperti itu. Fakir. Jangan-jangan karena kita tidak pernah ndonga minta sugih. Ya Allah. Itu Pikir. Gus Dur itu kaya sekali. Enggak punya dompet tapi kaya. Kenapa? Karena enggak butuh. Sampean punya macam-macam tapi masih butuh korupsi, sampean pikir.
Sudah butuh apa? Butuh yaitu kalau kepengen bakso, utang anaknya, udah cukup sudah.